سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan kembali pembahasan di kitab Manhajul Qasid, Tahdhib Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita masuk pembahasan tentang Kitabu Dhammil Kibr wal Ujub, celaan sombong dan ujub. Pasal yang pertama, fil kibr, tentang sombong. Allah Ta'ala berfirman, Sa'asrifu an ayatiya alladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Akan aku palingkan dari tanda-tanda keagunganku orang-orang yang mereka sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan semua kesombongan itu tanpa alasan yang benar. Orang sombong akan dipalingkan dari apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi semakin tidak tahu kebesaran Allah, karena dipalingkan oleh Allah. Makanya dosa sombong itu harapan untuk tobat itu kecil. Kecil sekali orang sombong bisa tobat ya. Kalau maksiat karena syahwat, nafsu, hasrat, selera, itu relatif ada yang tobat. Tapi kalau karena sombong hampir nggak ada, hampir. Bahaya sombong ini ya. Sama seperti bid'ah juga. Bid'ah juga bagian dari kesombongan sebenarnya. Karena sebagian pengikut bid'ah ketika dinasihati, begini loh yang sunnah, begini yang benar, mereka tidak mau menerima. Dan itu kesombongan. Itu bagian dari kesombongan. Maka hati-hati, waspada. Penyakit kesombongan ini penyakit yang sangat berbahaya. Dan termasuk bahayanya juga dikarenakan hampir tidak ada orang yang selamat darinya. Hampir tidak ada yang selamat darinya. Hampir semua kita pernah sombong atau masih sombong ya. Cuma tingkatannya yang berbeda-beda. Ada yang sangat besar sehingga kelihatan, ada yang mungkin kecil sehingga nggak terasa ya. Tapi ada sifat sombong pada masing-masing kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, istikbar, merasa besar. Jadi orang sombong itu merasa besar, merasa lebih, merasa hebat, merasa memiliki sesuatu yang boleh untuk diunggulkan terhadap yang lain. Maka orang yang selamat dari sifat sombong adalah orang yang tidak merasa punya kelebihan apapun. Itulah orang yang bisa tawadhu insyaallah. Ya, orang tawadhu, lawan dari sombong, adalah orang yang melihat orang lain selalu lebih, melihat orang lain selalu punya kelebihan. Kalau melihat anak kecil, anak ini lebih sedikit dosanya daripada saya. Kalau melihat orang tua, ini orang lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengalamannya, lebih kuat imannya dan seterusnya. Jadi melihat siapapun selalu merasa dia lebih rendah. Itulah orang yang tawadhu. Kalau tidak demikian akan terjangkit yang namanya apa? Kibr, kesombongan. Di dalam hadis yang sahih di antara afrodnya Muslim ya. Hadis-hadis yang fard di dalam riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah dari kesombongan. Dzarrah dulu sahabat ngertinya anak semut, itu dzarrah. Nabi menyebutkan ini untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Semut aja kecil, apalagi anaknya gitu. Sesuatu yang sangat kecil. Untuk bahasa modern, darroh itu nama untuk atom. Atom juga disebut darroh. Dan sebagian kalangan menganggap yang mengartikan darroh dengan atom ini ketularan virusnya
ahli kalam katanya. Enggak juga ya, ini kan bahasa modern gitu, bukan ikut-ikut orang ahli kalam, tidak. Jadi kata Nabi, sekecil apapun gitu dari kesombongan itu bisa menjadi penghalang seorang masuk surga. Ini juga bukti yang sangat jelas betapa besarnya bahaya kibr, betapa bahayanya kesombongan. Terhalang masuk surga orang sombong itu berat. Nabi nggak menyebut tidak masuk surga orang yang berzina atau orang yang membunuh dan sebagainya. Tidak disebut demikian, tapi kesombongan ini disebut tidak masuk surga. Di dalam Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qalatin nar, neraka berkata, sirtu bil mutakabbirin, aku dipilihkan dengan orang-orang yang sombong. Jadi penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Bisa dikatakan semua orang yang masuk neraka itu karena kesombongan. Karena sombong itu maknanya apa? Tidak menerima kebenaran. Jadi orang nggak menerima kebenaran itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka. Kemudian dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, bahasanya beliau bersabda, yusyarul jabbaruna, dikumpulkan para diktator, para pemimpin yang sombong, yang angkuh, wal mutakabbirun, yang sombong, ya, para diktator dan orang-orang sombong dikumpulkan yaumal qiyamah, di hari kiamat, fi surati dzarrin, dalam bentuk dzar, semut, anak semut. Jadi semua orang bangkit dalam kondisinya masing-masing, tapi orang sombong seperti semut kecil. Orang-orang yang dulu merasa besar di dunia dibangkitkan dalam keadaan kecil. Yata'uhum an-nasu, diinjak-injak oleh manusia karena kecil. Lihawanihim 'alallahi 'azza wa jalla, karena kehinaan mereka di sisi Allah 'azza wa jalla. Jadi orang yang paling hina adalah orang-orang yang sombong. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, man kanat maksiyatuhu fi syahwah. Ini lihat perkataan Sufyan bin Uyainah. Siapa yang maksiatnya di dalam syahwat, ya, syahwat itu banyak macam-macam ya. Ada syahwat nafsu biologis, ada syahwat makan, syahwat orang meraup harta yang haram itu syahwat, kepemimpinan yang haram itu syahwat, ya, banyak hasrat-hasrat nafsu lah intinya ya. Jadi orang yang maksiatnya karena hawa nafsunya, farju lahu at-taubah, maka harapkan untuknya taubat. Jadi orang yang maksiatnya karena syahwat masih ada harapan apa? Taubat. Fainna Adam alaihissalam, karena sungguhnya Adam alaihissalam, asa mustahiyan, beliau bermaksiat pada Allah karena syahwat. Syahwat makan tuh, makan buah larangan di dalam surga. Itu syahwat namanya. Faghfira lahu, maka beliau diampuni karena beliau bertobat. Jadi orang yang melakukan maksiat karena syahwat itu ada harapan apa? Taubat. Fa idza kanat ma'siyatuhu, apabila maksiatnya min kibrin, karena kesombongan, fakhsha alaihi al-la'nah, maka khawatirkan atasnya tertimpa laknat, tidak diampuni, ya, tidak diberi taubat, tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, justru tertimpa apa? Laknat. Contohnya apa? Faina iblis asa mustakbiron falu'ina. Iblis, ya, ini gembongnya penjahat ya, makhluk paling durjana. Itu dosanya karena apa? Kesombongan. Maka dilaknat sampai kiamat, abadi dilaknat selama-lamanya.
Wa afatul kibr 'azimah. Maka kerusakan sombong ini sangat besar. Wa fihi yahlakul khawas, dan di dalamnya binasa orang-orang khusus. Orang-orang yang mungkin kita kira mulia, ternyata binasa dalam kesombongan. Karena yang tahu persis sombong tidak sombong itu Allah Ta'ala. Pandangan kita ini orang baik, orang soleh, orang mulia. Ternyata di sisi Allah dia orang sombong. Makanya kita nggak tahu, kesombongan itu Allah yang melihat. Jadi orang-orang khusus, tokoh-tokoh masyarakat ini banyak yang sombong. Wa qallama yanfaku anhul ubad wazuhad wal ulama. Ini lihat, sedikit sekali terlepas atau terpisah dari kesombongan. Siapa? Ahli ibadah. Lihat, ini orang-orang khawas, ini orang-orang khusus. Ahli ibadah, bayangkan. Ahli ibadah itu semua orang memandang orang soleh, ahli ibadah. Tapi sedikit yang selamat dari apa? Kesombongan. Sombong. Kemudian zuhad, ahli zuhud, orang yang betul-betul mementingkan akhirat, bahkan nggak peduli dengan dunia, mau miskin, mau melarat, mau sakit, kadang nggak dipedulikan. Yang penting ibadah, taat pada Allah Ta'ala. Tapi belum tentu selamat dari sombong. Ini ahli ilmu, mestinya tahu semua penyakit, tahu semua obat. Tapi ternyata orang yang di dalam hatinya terdapat apa? Kesombongan walaupun sekecil darah, sekecil apapun, tidak masuk surga. Ini bahaya besar. Wa inna masara hijaban dunal jannah, dia menjadi penghalang antara hamba dengan surga. Yanahu yahulu baina al-'abdi wa baina akhlaqil mu'minin, karena dia menghalangi antara hamba dengan akhlaknya orang beriman. Orang sombong itu sulit untuk memiliki akhlak mukmin. Lianna sahibahu la yaqdiru an yuhibba lil mu'minina ma yuhibbu li nafsihi. Pemilik sombong itu tidak bisa praktek yang namanya mencintai orang mukmin seperti mencintai dirinya sendiri. Gak bisa. Orang sombong itu mencintai dirinya lebih daripada yang lain. Orang sombong itu egois. Fala yaqdiru ala tawadu, dia tidak mampu untuk tawadu, untuk rendah hati, untuk merasa rendah di hadapan orang lain, tidak bisa. Dia selalu merasa tinggi hati. Wala ala tarkil haqdi wal hasadi wal ghadabi, dan tidak mampu meninggalkan yang namanya dendam, hasad, kemarahan kepada orang lain. Gampang marah orang sombong itu. Merasa berhak untuk marah gitu kepada orang lain. Kalau orang tawadu, disakiti itu kayak enggak punya hak untuk marah gitu, karena dia rendah hati. Itu bedanya. Orang sombong itu pokoknya penyakit gara-gara sombong itu banyak sekali, ya. Akhlak-akhlak buruk gara-gara sombong itu banyak sekali. Ini ada dendam, ada hasad, ada marah, ada benci. Wala ala kadmil ghaid, enggak bisa menahan marah tuh, enggak bisa menahan apa? Marah. Wa qabulin nushi, enggak bisa menerima nasihat. Sulit sekali orang sombong untuk menerima nasihat. Dia merasa tinggi. Jadi ulama mengibaratkan orang sombong itu seperti gunung yang tinggi. Bagaimana air bisa naik ke atas? Nggak bisa. Sementara nasihat itu seperti air. Orang sombong seperti gunung. Kapan air bisa naik ke gunung? Zaman dulu nggak kepikir ada pompa, ya. Sekarang ada pompa. Ini ibarat ulama dari dulu. Tidak bisa orang sombong itu menerima apa? Nasihat. Wala yaslam minal izdira binnas. Terus orang sombong itu tidak selamat dari apa? Meremehkan orang lain. Wal ihtiyabihim, dan menghibah orang lain. Lihat, siapapun yang menghibah orang lain pasti ada merasa tinggi dibanding dengan yang dihibah. Makanya orang yang menghibah itu orang sombong. Siapa yang selamat dari ghibah? Siapa di antara kita enggak pernah menghibah? Makanya saya katakan tadi, semua kita sombong. Ya, semua kita punya penyakit sombong. Makanya jangan dipelihara. Kalau dibiarkan bisa semakin apa? Semakin besar, semakin berkembang. Harus diantisipasi, dijaga jangan sampai berkembang, bahkan kalau bisa dihilangkan, ya. Semua kita punya potensi untuk sombong. Makanya berani menggibah. Orang yang berani gibah itu karena ada kesombongan. Kalau orang rendah hati mau gibah gimana? Wong saya juga
hina kok, saya juga rendah, saya itu nggak punya apa-apa, masa mau menghina orang. Saya nggak layak, nggak punya hak untuk merendahkan orang lain. Jadi ghibah itu ada unsur meremehkan orang, itu pasti, ya. Walaupun yang dighibah itu ulama gitu, dia merasa ini ulama nggak becus itu. Dalam satu hal dia, walaupun dia ngakuin memang ilmunya banyak sih, tapi ada tapinya. Nah ini tapinya ini yang direndahkan ini. Jadi ketika merendahkan orang lain, ketika menghibah orang lain pasti ada unsur apa? Merendahkan orang lain. Dan merendahkan orang lain itulah apa? Sombong. Itulah kibir. Makanya siapa yang selamat dari kibir? Fama min khalqin damimin illa wa huwa muttarun ilaihi min khuluqin damimin. Tidak ada satu akhlak buruk pun kecuali dia akan menuju kepadanya. Dia seperti dipaksa kepadanya kalau dia sombong. Orang sombong itu dipaksa untuk memiliki semua akhlak buruk, ya. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati dari kesombongan, hati-hati dari kesombongan. Dan kesombongan sebagaimana akhlak yang lain itu ada yang bawaan lahir, ada juga dari lingkungan, dibentuk oleh lingkungan. Makanya kalau dari lahir sudah bibit sombong ada gitu, punya anak misalnya bibit sombong ada, hati-hati itu, dirawat, diperbaiki, diterapi dari kecil. Jadi ketika dia merasa angkuh dengan kawannya, nggak mau ngalah dengan kakaknya, nggak mau ngalah dengan adiknya, apalagi dan seterusnya, itu ada unsur kesombongan ini diterapi, diperbaiki. Harus diajari bagaimana mengalah, harus diajari gimana rendah hati, menganggap orang lain punya hak, menganggap orang lain punya kelebihan. Jadi kalau nggak diterapi dari sejak dini, nanti akan semakin lama semakin besar, ya, semakin berat. Mendidik anak kecil jauh lebih gampang dibanding mendidik anak yang sudah menginjak remaja. Sudah SMP, udah sulit tuh. SMA lebih sulit lagi, apalagi kuliah, udah lebih pintar daripada emaknya kadang-kadang. Emaknya nggak kuliah, anaknya kuliah. Emaknya mau nasihati anaknya, nggak bisa lagi. Anaknya udah lebih pintar, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu bahaya, ya. Sejak dini, ya, sebelum anak itu tumbuh menjadi orang sombong, sejak dini harus diperhatikan. Mana ini ada bibit kesombongan atau tidak pada anak kita. Makanya saya lebih cenderung mendukung anak itu jangan terlalu banyak dipuji. Memang bagus, ya, sistem mendidik anak untuk membombong dengan dikasih pujian, award dan sebagainya, tapi jangan berlebihan, jangan selalu. Ya, sesekali dikenalkan bahwa hidup ini ada kalanya di bawah. Kita harus merendah, kita harus menganggap orang lain punya kelebihan. Itu harus kasih tahu dari kecil juga. Jadi jangan terus dipuji, ini melambung nanti jiwanya selalu di atas nih. Ini yang jiwanya selalu di atas akhirnya menganggap yang lain itu rendah. Ini bahaya, ya. Memang untuk urusan dunia mungkin bermanfaat, dia akan menjadi orang yang memimpin, dia akan menjadi orang yang sukses urusan dunia, tapi agama belum tentu, ya, belum tentu. Masalah akhirat justru orang hebat itu justru orang yang rendah hati. Contoh, ya, dalam kehidupan para anbiya itu rata-rata pernah menggembala kambing, bukan menggembala onta. Dan ulama menyatakan beda antara penggembala kambing dengan penggembala onta. Penggembala kambing relatif lebih rendah hati dibanding penggembala onta. Kenapa? Karena antara kambing dengan onta itu udah beda harganya, udah jauh. Rata-rata yang punya kambing itu orang rakyat jelata biasa, tapi yang punya onta ini orang-orang yang kaya gitu. Dan orang kaya relatif lebih sombong dibanding orang miskin, relatif lebih banyak yang sombong dari orang kaya daripada orang miskin. Makanya para nabi itu dilatih memelihara kambing agar terbiasa tawadu. Itu diantara hikmahnya. Selain itu juga terbiasa untuk manage, rakyat, ya. Rakyatnya kambing dulu latihan gitu. Jadi yang jelas banyak bukti dari ajaran Islam ini, ajaran para anbiya bahkan yang kita dilatih untuk rendah hati lebih banyak dibanding dilatih untuk sombong. Tidak. Pujian bahkan kata Nabi itu disebut sebagai apa? Faqad dabahtahu bighairi sikin. Kamu sudah menyembelih dia tanpa pisau. Ini perkataan Nabi kepada orang yang baru saja memuji kawannya. Memuji kawan dibilang apa? Menyembelih tanpa pisau. Itu bahaya. Makanya jangan terlalu
terpukau dengan sistem pendidikan barat yang sering mengandalkan pujian. Ada kalanya pujian dibutuhkan ketika anak minder gitu. Minder, kasih pujian, kasih bombongan, kasih semangat. Tapi begitu anak itu udah punya semangat, ya kasih tahu juga kita tuh punya kekurangan. Kita tuh harus tahu diri, kita harus merendah dan seterusnya, ya. Jadi jangan hanya bombongan dan bimbingan terus, hanya bombongan terus tanpa bimbingan, ya. Ada bombongan, ada bimbingan. Kemudian wa min syarri anwa'il kibri, dan di antara macam kesombongan yang paling buruk, ma yamna'u min istifadatil ilm, adalah yang menghalangi orang dari menuntut ilmu, mengambil faedah dari ilmu. Berarti bisa kita simpulkan, setiap orang yang enggak mau menuntut ilmu itu adalah orang sombong, dan itu sombong yang paling buruk. Lihat, perhatikan. Makanya siapa sih orang yang selamat dari sombong? Kita yang duduk di sini sedang menuntut ilmu sekarang belum tentu selamat dari sombong, apalagi yang enggak mau menuntut ilmu. Itulah orang-orang sombong hakiki. Jadi orang sombong itu bukan yang kalau berjalan membusungkan dada, menengadakan mendongakkan kepala, kemudian memicingkan mata, memalingkan pipi dan sebagainya. Tidak cuma itu. Orang sombong diantaranya, dan sombong paling tinggi itu sombong kepada Allah. Sombong itu ada sombong kepada Allah, ada sombong kepada makhluk. Yang sering jadi perhatian manusia itu hanya sombong kepada makhluk, sombong kepada manusia. Padahal yang lebih buruk adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sombong pada Allah itu menolak kebenaran, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan nasihat. Ya, itulah orang yang paling sombong dan paling buruk kesombongannya. Ya, enggak mau mendengarkan perintah Allah, seperti iblis. Iblis itu paling sombong, paling jelek. Disuruh sujud kepada Adam yang nyuruh Allah, padahal enggak mau. Ya, itu diawali dari sombong kepada makhluk, yaitu kepada Adam, akhirnya sombong kepada Allah. Akhirnya enggak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan itu dua itu. Yang paling buruk adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qabulil haqqi, dan tidak mau menerima kebenaran, wal inqiyadi lahu, dan tunduk kepadanya. Jadi yang namanya istifadah al-ilm, mengambil faedah ilmu, itu artinya memahami, mengetahui. Pertama orang itu ngerti dulu. Kalau sudah ngerti baru menerima. Kalau sudah menerima, id'an atau ingkiyat, mempraktekkan. Begitu prosesnya kita dalam beragama, ya. Memahami apa perintah Allah, kemudian kita terima, baru kita praktekkan. Nah, orang sombong ini tiga-tiganya bisa ditolak. Ada yang sudah menerima ilmunya, mau belajar, tapi nggak mau menerima. Ini juga sombong, tapi lebih ringan dibanding yang dari awal nggak mau belajar. Kalau dari awal nggak mau belajar, itu tiga-tiganya ada semua. Orang paling sombong tuh. Nggak belajar, otomatis dia nggak menerima. Namanya juga nggak tahu gimana mau nerima. Kalau nggak nerima berarti nggak akan praktek, nggak akan mengamalkan ilmu, karena nggak punya ilmu. Jadi orang paling sombong itu Abu Thalib itu sudah masuk kategori yang mengetahui ilmu. Beliau sudah mengakui sebaik-baik agama adalah agama Muhammad, cuma belum qabul, belum bisa menerima. Ingkiyat atau id'an belum mau, ya. Jadi ilmunya sudah diterima, tapi sudah diterima, bukan diterima, diketahui, ilmunya sudah diketahui, cuma belum mau menerima agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kemudian mempraktekkan. Jadi belum. Jadi itu sombong yang dua kali kesombongan. Kalau yang lebih buruk daripada Abu Thalib, nggak mau menuntut ilmu sama sekali, nggak mau tahu sama sekali, nggak mengakui sama sekali Islam itu apa, bagaimana, nggak mau tahu. Itulah orang yang paling sombong. Kemudian waqad tahassala al-ma'rifah lil mutakabbir. Nah, kadang-kadang orang sombong itu menghasilkan ilmu tuh. Jadi udah nomor 1 udah dapat. Cuma walakin la tatawa'ahu nafsuhu. Nafsunya nggak mau taat, nggak mau menerima. Alal inqiyadi, enggak mau tunduk lil haqqi, terhadap kebenaran itu.
Seperti kata Allah Ta'ala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan. Mereka mengingkarinya. Mereka di sini adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka mengingkari ajakan Musa. Mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Musa dan Harun. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka sudah yakin, sudah tahu kebenaran yang dibawa Musa ini benar, memang bukan sihir. Kan sudah tahu itu para tukang sihirnya, ini bukan sihir, ini dari Nabi, ini mukjizat. Jadi udah yakin, wastaiqanatha anfusuhum, tapi tetap mengingkari. Kenapa? Dulman wa uluwan, karena kedoliman dan kesombongan. Itulah bahayanya. Sombong itu tidak mau tunduk, tidak mau menerima kebenaran, padahal sudah tahu. Ya, itu tingkatan yang kedua sebenarnya. Yang tingkatan pertama nggak mau tahu, ini udah tahu, kemudian mengingkari, kemudian tidak mau menerima. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan faqalu anu'minu li basyaraini mithlina. Mereka mengatakan, apakah kita akan beriman kepada dua orang yang semisal kita? Jadi mengatakan kepada dua nabi, dibilang dua orang yang semisal kita, ngapain harus beriman? Nah, ini kesombongan. Kesombongan, tidak mau menerima ajakan Nabi. Kemudian juga dalam ayat yang lain, in antum illa basyarun mithluna, tidak lain kamu hanya manusia seperti kita. Jadi ketika diajak Nabi bilangnya apa? Kamu hanya seperti kita, sama aja. Wa ayatun katsirah, dan ayat banyak sekali yang semisal ini. Wa hadza takabbur 'alallahi wa 'ala rasulihi, maka inilah kesombongan terhadap Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak mau menerima kebenaran Islam, tidak mau mendengarkan ayat, tidak mau mendengarkan hadis dan tafsirnya, nggak mau belajar, itulah orang yang sombong kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Kelihatannya cuma sombong kepada guru ngajinya, tapi sejatinya itu sombongnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nggak mau ngaji sama sekali, nggak cuma kepada guru itu, guru siapapun nggak mau. Ataupun kalau mau ngaji kepada guru yang sesat, ya, naudzubillah min dzalik. Inilah bahayanya orang yang mengikuti bid'ah, ya. Ahli bid'ah itu rata-rata adalah orang-orang sombong. Mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Tidak sedikit saya mendapati orang yang mengakui kebenaran tapi kemudian belum mau menerima. Ya iya sih, memang itu hadisnya begitu, tapi kan, ya gitu. Kalau ada tapi kan gitu, itulah orang sombong. Masih belum bisa menerima kebenaran. Iya, ngakui iya hadisnya memang begitu. Contoh, pernah saya sebutkan hadis tentang bid'ah, ya. Itu di Riyadhus Shalihin. Kita sedang mengkaji Riyadhus Shalihin dengan seorang guru. Gurunya penggemar bid'ah. Ini kok ada hadis begini gitu. Kita dilarang bid'ah. Iya sih, hadisnya memang iya begitu, tapi kan jadi kasih alasan macam-macam. Ini zamannya udah begini. Terus saya masih kecil, SD atau SMP lupa saya. Masih SD kayaknya, masih SD. Udah ngaji Riyadhus Shalihin dulu. Jadi yang jelas orang itu bahaya, ya. Dia ngajarkan kitab ulama tapi dia bisa anulir apa yang tidak sesuai dengan hatinya. Bukan hatinya, nafsunya. Tidak sesuai dengan nafsunya. Itu orang sombong. Ya, menolak kebenaran. Ayat atau hadis dipelintir-pelintir, itu orang sombong. Dan rata-rata ahli bid'ah tuh kayak gitu. Ahli bid'ah tuh kalau dia tawadhu nggak bakal menjadi ahli bid'ah. Nih pastikan saja, ya. Kalau mereka ahli bid'ah betul-betul tawadhu, menerima hak apa yang ada dalam Quran dan hadis, diterima sepenuh hati tanpa kesombongan, tanpa penolakan, tidak akan menjadi ahli bid'ah. Tidak akan apa? Menjadi ahli bid'ah. Mereka itu karena menolak. Mereka menolak kebenaran. Al-Quran nyata-nyata Al-Quran ditolak. Hadis apalagi. Al-Quran saja ditolak, apalagi hadis. Saya juga pernah dialog di suatu forum gitu. Satu nyeletuk, udah nggak usah bahas hadis, Quran saja saya masih ragu. Ini orang Islam ngomong gitu coba, masya Allah. Alhamdulillah min dzalik. Ya, karakter seperti itu, kesombongan seperti itu bahaya sekali. Bahaya sekali, masih banyak orang-orang seperti itu, ya. Intinya orang yang nggak mau ngaji, kalau dikasih tahu, diajak ngaji, nolak, nggak mau. Udah tahu kalau ngaji itu nanti jadi tahu, nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu, dilarang ini, dilarang itu, udahlah susah hidup, mendingan nggak usah tahu. Nah, itu sombong.
Itulah kesombongan. Sebenarnya udah tahu. Ya, secara sepintas kalau riba itu haram, musik itu haram, bid'ah itu haram, rata-rata masyarakat itu udah tahu. Cuma mereka nggak mau tahu. Bahkan cenderung ingin membenarkan diri dengan cara apa? Menyalahkan orang yang melarang-larang itu. Ini apa sih, orang keras sekali kayak gini aja dilarang, gini dilarang. Ini orang nggak ngikuti perkembangan zaman. Segala macam mereka berusaha untuk membenarkan diri dengan cara apa? Merendahkan orang lain lagi. Itulah kesombongan. Sudah sombong kepada al-haq, tidak mau menerima kebenaran, akhirnya orang yang membawa kebenaran itu pun direndahkan. Sama, orang yang menolak ajakan para rasul itu sombong pada Allah, akhirnya sombong juga kepada rasul. Itulah karakter manusia yang sombong seperti itu. Bahaya sekali. Sangat berbahaya orang-orang yang masih mengidap penyakit kesombongan. Makanya debat dengan orang sombong ya susah, mendingan gak usah debat, mendingan gak usah ketemu ya. Kita kalau mau menasihati, mau berdakwah itu pertama kali ajak orang bicara dan bagaimana caranya dia itu tidak sombong gitu. Jadi kita tahu ini orang masih sombong enggak. Nah itu diajak untuk menerima kebenaran terlebih dahulu, menerima sumber kebenaran. Kita ajak diskusi, apa sih kebenaran itu? Dari mana sumbernya? Kita siap menerima atau tidak? Kalau itu saja nggak mau, nggak ada gunanya kita debat. Nggak usah ya, ngabisin umur. Kalau mau debat, sepakati dulu. Kita siap untuk tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Kalau nggak mau, nggak usah. Ya. Percuma debat kemudian nggak ada tolak ukur kebenarannya. Kemudian wa ayatun katsirah wa nahwu hada wa hada takabbur 'ala Allahi wa 'ala rasulih. Wa qad taqaddama anna takabbur 'alal ibadi, telah berlalu bahwa sombong terhadap hamba-hamba wa ihtiqaruhum, yaitu meremehkan mereka, wasti'dhamu nafsihi, kemudian mengagungkan dirinya sendiri. Jadi meremehkan orang, mengagungkan diri sendiri, alaihim, atas mereka. Wadhalika aidon yad'u ila takabbur, dan itu juga mendorong kepada sombong ala amrillahi, terhadap perintah Allah. Jadi bisa jadi orang tadinya kalau ke ayat ke hadis nggak berani nolak, nggak berani nentang, tapi karena diawali meremehkan orang, akhirnya apa? Berani sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama hamala iblis kibruhu ala Adam. Nah, seperti yang terjadi pada iblis. Iblis itu awalnya sombongnya kepada Adam. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Atau kebalik. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Jadi yang jelas dia merasa lebih baik daripada Adam. Karena apa? Allah ciptakan Adam dari tanah, sementara dia dari api. Merasa api lebih mulia daripada tanah. Padahal itu pun logikanya udah salah. Yang betul tanah lebih mulia daripada api. Ya, kita bisa hidup tanpa api, tapi nggak bisa hidup tanpa tanah. Manfaatnya pun jauh lebih banyak tanah daripada api. Kemudian akhirnya karena sombong kepada Adam apa? Animtana'a min imtithali amri rabbih fil sujudi. Akhirnya menolak untuk mempraktekkan perintah Rabbnya untuk sujud kepada Adam. Akhirnya ditolak perintah Allah gara-gara sombong kepada Adam. Malu mau sujud ke Adam, walaupun yang nyuruh Allah, dan gak peduli lagi sama Allah. Akhirnya dilaknat oleh Allah sampai kiamat. Begitulah rentetan orang sombong ya. Mungkin awalnya sombong kepada makhluk, akhirnya sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Awalnya sombong kepada ahlu sunnah, akhirnya sombong kepada Nabi, akhirnya sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad syaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menjabarkan makna sombong. Kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, itulah definisi yang lengkap, sangat jelas dari Rasul. Hakikat sombong itu begitu. Ya. Karena ketika Nabi menyatakan tidak masuk surga orang yang punya kesombongan dalam hatinya, ada sahabat yang berbicara, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus, pakai itu sombong? Kata Rasul, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Jadi kalau kita berpakaian indah semata-mata karena ingin indah dipandang oleh Allah, tidak masalah, bukan sombong. Akan tetapi sombong adalah apa? Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain.
Kalau kamu pakai pakaian bagus untuk meremehkan orang lain, iya sombong. Tapi kalau tidak, ya enggak. Ya. Bukan untuk meremehkan orang lain. Bukan untuk bangga diri dengan pakaian yang bagus dan sebagainya. Wa makna ghamtun nas, dan makna ghamtun nas adalah izdira'u bihim. Jadi merendahkan mereka, wastihqaruhum, meremehkan mereka. Dan ada riwayat ghamsun nas, ini sama maknanya dengan ghamtun nas. Itulah hakikat kesombongan yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak ya manusia yang mengira sombong itu cuma kepada orang lain. Caranya, kamu kenapa sih kok nggak sholat? Ah, yang penting kan nggak sombong. Loh, itu sombong itu nggak sholat ya. Orang nggak sholat itu sombong. Kenapa? Karena menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meremehkan Allah. Itu kesombongan yang lebih parah daripada kesombongan kepada manusia. Ada juga seorang kakek-kakek dinasihati oleh saudaranya, udah tua, ayolah sholat gitu. Hidup itu kan yang penting baik dengan sesama. Loh, gitu. Jadi ini sejatinya kayak gini nih nggak beriman ya. Hidup itu kan yang penting baik dengan sesama. Yang penting menurut siapa? Itu menurut hawa nafsu kamu gitu. Kalau penting menurut Allah nggak cuma itu. Berarti kamu nggak mengakui keberadaan Allah. Kamu nggak mengakui adanya perintah Allah dalam Quran, dalam hadis, nggak peduli dengan itu. Hidupkan yang penting baik dengan sesama. Kan itu ilmu dari mana coba? Kamu nggak mau tahu ilmu dari Allah. Al-Quran menegaskan hidup itu nggak cuma begitu gitu. Hidup itu beriman pada akhirat. Hidup itu beriman kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada perintah Allah dan Rasulnya. Nggak cuma baik dengan sesama. Ya, itulah prinsip orang-orang yang tidak memandang agama sebagai kebenaran ya. Mereka melihat kebenaran yang penting apa? Sesama manusia itu nyaman, hak asasi manusia dipertuhankan dan sebagainya. Itulah orang-orang yang sombong sebenarnya. Sombong kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau menerima risalah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah banyaknya mereka. Mudah-mudahan kita tidak ketularan dan mudah-mudahan kita bisa sedikit membantu mereka agar sadar dari kesombongannya ya. Harus ada upaya dari kita ikut menyumbangkan apa yang kita mampu ya, dengan menyampaikan ya dakwah, menyampaikan kebenaran pada mereka. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya sudah ya. Kita hanya bertugas untuk menyambung tugas para anbiya ya, semampu kita. Kita mampu menyampaikan satu ayat, sampaikan satu ayat. Satu hadis, ditolak alhamdulillah sudah ya. Semua kembali kepada pribadi masing-masing dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.